terdakwa. Anda abu-abu apa? Keluarin aja Pak Kim. Sebentar ya, sebentar. Sebentar, semua jangan bicara ya, kita yang ngatur. Jadi kita ingatkan saksi sekali lagi ya, dijawab yang ditanya ya. Baik yang mulia. Masalah tadi mengenai abu-abu dijawab aja, kalau mah nggak tahu saya nggak tahu. Baik. Begitu ya, nggak usah emosi ya. Baik, maaf ya. Kita santai aja ya. Silakan penasihat hukum diteruskan. Ya, pemahaman abu-abu ini apa? Saya kurang tahu, tapi boleh Anda ditanyakan. abu-abu atau bagaimana? Keberatan yang Enggak, mulia. saya- Kami mohon ini Sebentar ya, untuk berjalan yang mulia. saya pengen Karena menanyakan. ini prinsip yang mulia abu-abu. Sebentar ya. Mungkin pertanyaannya begini ya. Kan saudara dikatakan abu-abu ya. Betul yang mulia. Yang dimaksud abu-abu oleh terdakwa saudara tahu nggak? Yang dimaksud saudara terdakwa adalah beliau mengatakan saya ini penipu. Abu-abu itu teh, abu-abu. Iya, abu. Maksudnya tahu nggak? Iya kak, saya Yang dimaksud tahu nggak? yang dimaksud oleh terdakwa mungkin kulit saya tidak Jadi putih. nggak tahu ya? Kan mungkin kan? Kan mungkin berarti nggak tahu ya? Kulit saya abu-abu yang mulia. Tahu nggak yang dimaksud terdakwa abu-abu? Konotasi abu-abu itu dia tidak putih seperti bianglah, kulitnya abu-abu yang mulia. Terus dengan perkataan terdakwa ini saudara merasa nyaman atau tidak? Sangat tidak yang mulia. Silakan dilanjutkan. Saudara saksi, dari tadi Anda menjelaskan tentang orang lain yang bernama doktif. Saya lihat dari tadi keterangan Anda ada permasalahan dengan doktif, tapi tiba-tiba Anda membuat laporan terhadap terdakwa dan Anda merasa itu ada persoalan pribadi, bukan kaitannya dengan skincare. Pertanyaan saya, siapa yang memulai Anda untuk bisa mencari Ismail Marzuki? Saya disuruh oleh Dokter Oki Pratama, disuruh melakukan menghubungi Ismail Marzuki agar Nikita Mirzani berhenti menjelek-jelekan saya di media sosial. Menjelek-jelekannya seperti apa? Menjelek-jelekannya sebagai dokter kecantikan yang mengatai saya dokter penipu, saya penjual penipu. Selain itu juga jangan dibeli produknya, dia mukanya aja jelek, beruntusan, dengkul. Hanya itu persoalannya. Ya, kredibilitas saya dihancurkan di situ. Oh, karena Anda dempulan begitu terus kredibilitas Anda terganggu. Sangat. Keberatan yang mulia. Ini terima kasih yang mulia ini. Dia sendiri yang bilang ya. Menjelaskan apa yang dia Sebentar ketahui. ya. Silahkan nanti dikomentari di tuntutan, di Sabar, pembelaan, Pak. begitu ya. Sabar Pak Jaksa, santai. Nah, jadi saudara saksi, Anda tadi menyatakan Anda disuruh Dokter Oki menghubungi Ismail Marzuki. Betul. Yang menelpon dulu siapa? Menelpon siapa? Ismail Marzuki. Saya tidak menelpon, yang menelpon Ismail Marzuki. Kami melakukan konferensi telepon bertiga. Dokter Oki menelpon saya. Jadi tolong ya, persidangan kita masih banyak. Hak dari penasihat hukum maupun penuntut umum untuk bertanya ya. Ini pengunjung juga sudah tahu ya. Ini kan sudah ditanyakan kan tadi. Kan begitu loh, jangan diulang-ulang. Yang memulai itu adalah Dokter Oki, telepon bertiga, baru besoknya Ismail telepon, kan begitu. Ya tolong jangan diulang-ulang. Bukan kita melarang ya, tapi kita yang di sini itu saya pikir profesional semua, begitu ya. Silakan dilanjutkan. Terima kasih Yang Mulia. Pada saat Anda ada percakapan dengan, ini sangat penting Yang Mulia, terpaksa harus saya sampaikan dan saya tegaskan, karena ini adalah clue dari persoalan ini. Pada saat Anda berkomunikasi dengan Ismail Marzuki, ada angka 5 miliar itu adalah yang pertama kali menyebut siapa? Atau Anda yang menyatakan apa yang terbaik? Bagaimana kalimat awalnya sehingga Ismail Marzuki mengatakan, dokter kalau mau, tadi saya sudah menjelaskan, izin, kalau mau disumpal, nih kita mau diam, pakai apa? Ya pakai duit lah dok. Aduh, gimana Mail? Saya nggak enak. Terus Mail bilang, nggak apa-apa nih dok. Mail sebut nominal. Iya Mail. Mail kemudian menjawab, kita minta 5 miliar untuk membungkam mulut Nikita Mirzani agar tidak menjelek-jelekan dokter di media sosial. 5 miliar. Setelah Betul. itu
Bagaimana kejadiannya? Anda tawar atau bagaimana? Izin yang mulia, tadi sudah saya menjelaskan yang mulia. Saya sudah menjelaskan lengkap. Ya, ini memang saya ingin kepastian di sini karena Kalau sudah dijawab, memang saksi jawabannya harus seperti itu. Ya begitu ya. sudah. Silakan. Jadi oke, dari angka 4 miliar itu terjadi 2 kali pembayaran. Betul? Betul. Yang 2 miliar masuk ke rekening developer, betul. Betul. Yang 2 miliar dibawa uang cash itu uang dari mana? Uang dari bank. Iya, tahu uang dari bank. Dari uang rekening siapa? Dari rekening saya. Sekali lagi kita ingatkan ya, itu kan uang yang membawa suaminya ya. Begitulah ya. Ya, saya tanya yang mulia karena Itu ya, jangan ini kan ulang. ada rekening perusahaan, ada rekening pribadi. Karena ini penting sekali saya ingin ketahui karena dari tadi tidak jelas itu sumber uangnya dari mana. Itu dari rekening pribadi apa perusahaan? Dari rekening pribadi yang mulia, izin tadi saya sudah mengatakan dari studi sudah diperlihatkan dari nomor rekening Reza Gladys, bukan dari perusahaan yang mulia. Yang uang cashnya Sama. dari Karena uang perusahaan kami tidak memegang. itu dari uang suami pribadi. Uang pribadi. Oke, uang pribadi. Izin yang mulia, ini terkait dengan percakapan yang seperti apakah saya diizinkan ingin meminta ketegasan terkait dengan adanya kalimat-kalimat di dalam percakapan yang menjadi barang bukti yang mulia. Apakah saya diizinkan? Selama belum ditanyakan oleh penuntut umum silahkan. Saya ingin ke depan yang mulia jika Penuntut umum saksi silahkan ke depan. Jangankan lo gerak-gerak yang gede juga tebel banget ini mukanya. Bisa om. Mantap om. Bentar dulu, Anda jangan pakai Anda punya cara berpikir. Ini hanya benar tidak, karena ini barang bukti. Saya tidak minta Anda untuk menafsirkan itu. Benar tidak ada kalimat. 1 tahun bilangin aku lagi Mail. Keberatan Bentar dulu. tadi ceritanya Pak penuntut umum. Benar. Dan dulu ini kalimat benar atau salah? 1 tahun. Ini regulasi. Ini hak saya bertanya. 1 tahun bilangin aku lagi main, benar tidak? Sebentar dulu, pertanyaan saya, Anda harus aku jawab ini. Sebentar, penasihat hukum sebentar, biar saya baca. Yang poin yang mana? Benar atau tidak benar yang mulia? Kenapa harus takut untuk menjawab? Soalnya ini masalah kebenaran. Sebentar. Ya, ini persoalannya kebenaran. Benar tidak ini ada kalimat? Duduk silakan. Cukup, saya cukup benar atau salah? Silakan duduk, silakan duduk. Nggak usah takut, nggak perlu Anda di. Jadi begini ya, saksi ya. Tolong semuanya diam ya. Saksi ya, ini kan tadi sudah ditanyakan oleh penuntut umum, tapi ditanyakan lagi oleh penasihat hukum. Kanan om, Ya. kanan. Ada kata-kata yang sama ya di percakapan hasil rekaman gitu ya. Kita minta penegasan dari saksi ya. Kata-kata yang ditanyakan oleh penuntut umum sama penasihat hukum terdakwa tadi, itu maksudnya apa? Izin yang mulia, saya menjelaskan ulang. Tadi saya sudah menjelaskan. Ya. Dok, Terakhir buat baik, penuntut saya umum jelaskan kembali yang mulia. Ismail Marzuki mengatakan kepada saya, Dok, Mail jamin kalau dokter jadi bayar yang 5 miliar, jadi kirim 5 miliar, Mail jamin dok, mulut Nikita akan terkunci. Dia tidak akan lagi menjelek-jelekan dokter Reza. Kalau ada yang menjelek-jelekan dokter Reza, Nikita akan menjadi garda terdepan buat dokter Reza dan akan langsung menghajar orang yang menjelekkan dokter Reza di media sosial. Dokter tinggal diam aja. Tapi ini hanya berlaku selama 1 tahun ya dok.
Lalu saya menjawab yang mulia, maksudnya nanti 1 tahun saya jelek-jelekin lagi, seperti itu yang mulia. Oke, oke. Sebentar ya. Sebentar ya. Sebentar ya. Bahwa saksi sudah disumpah ya, kita harus menghargai. Kalaupun nanti keterangan atau penegasan ini beda dengan yang ada di BAP ya. Ini kan rekaman suara terus diterjemahkan ke tulisan ya. Kalau ada perbedaan silahkan disikapi oleh penuntut umum dengan penasihat hukum nanti di tuntutan dan pembelaan. Tapi itulah penegasan dari saksi atas suaranya yang sudah direkam, kan begitu ya. Kalaupun nanti penulisannya menurut penuntut umum dan menurut penasihat hukum kok ada perbedaan persepsi penafsiran, silahkan nanti disimpulkan di tuntutan dan pembelaan. Silahkan dilanjutkan yang lainnya. Jadi kita ingatkan ya. Sebentar, kita ingatkan bahwa tim penasihat hukum sudah bertanya. Nanti kita kasih kesempatan satu-satu ya. Kalau sudah ya cukup. Jangan sudah cukup nanti tanya lagi begitu ya. Silakan. Baik, saudara saksi ya, di keterangan Anda tadi mengatakan bahwa jaksa juga tadi pertanyaan terkait dengan pengaduan ya, tanggal 1 ini tidak bermaksud untuk mengulangi, tapi pengaduan itu adalah bagian dari proses hukum ini, dimulainya proses hukum ini terhadap terdakwa di kita ya. Nah, pengaduan Anda tanggal 1 Desember 2024 ya. Masih ingat saudara ya? Masih ingat. Baik. Langsung aja pertanyaannya, langsung aja. Baik ya mulia. Kita semua sudah punya datanya. Oke. Ya. Saya mau bertanya kepada saudara terkait dengan ada kalimat Anda di dalam surat pengaduan itu yang isinya begini, bahwa intinya permasalahan ini dimulai dari Dr. Samira yang mereview produk Anda, betul gitu? Jadi kita ingatkan lagi ya. Sebentar, ada lanjutannya sebentar. Jadi kita ingatkan, poinnya aja pertanyaan. Iya, Nanti ini makanya- kalau sebentar ya. Ini makanya berkaitan. Kalau dengan- saksi dengan pertanyaan tidak jelas, baru saudara jelaskan. Baik. Begitu. Langsung aja pertanyaan. Nah, pertanyaan saya, di dalam surat pengaduan yang Anda bikin, ya, Anda menjelaskan begini, bahwa atas saran dari Dr. Oki Pratama tersebut, maka keesokan harinya saya tanggal 14 menghubungi Mail lewat WhatsApp melanjutkan percakapan. Di dalam percakapan tersebut ya, Mail memberikan saran atau solusi ya, ingat ya, saran atau solusi yang pada intinya mengatakan kepada saya agar produk skincare saya tidak direview lagi oleh dokter detektif, maka saya diminta untuk memberikan uang sebesar 5 miliar. Oke? Pertanyaan saya, Anda mengikuti saran dari Mail tersebut atau solusi yang ditawarkan sama dia? Mengikuti seperti apa? Yang dibilang Anda Mail memberikan saran supaya atau solusi supaya Anda memberikan uang 5 miliar agar produk Anda tidak direview oleh dokter dokter Ya. Samira. Bukan seperti itu, jadi saya menjawab. Oke. Nah, apabila dokter sudah membayar senilai 5 miliar kepada Nikita Mirjani, maka Nikita Mirjani akan menjembatani untuk agar dokter diam dan tidak menjelek-jelekan dokter kembali di media sosial. Oke. Berarti Anda punya keinginan untuk meminta bantuan kepada Mail, kepada kita melalui Mail. Tidak meminta bantuan, tapi Lah. saya Ini surat pengaduan Anda, makanya saya bacakan itu kan Mail memberikan solusi. Dijawab aja, apakah saudara minta bantuan atau tidak? tidak yang mulia. Tidak meminta bantuan. Tidak yang mulia, Mail langsung mengatakan akan menjembatani. Ini berarti nggak benar ini pengaduan Anda.
Yang jelas pertanyaan saudara sudah dijawab. Tidak masalah nanti ada perbedaan di surat pengaduan, silahkan disimpulkan di pembelaan. Baik, oke. Itu kan solusi. Anda punya pilihan pada saat itu untuk mengikuti atau tidak mengikuti solusi. Tidak, saya tidak punya pilihan. Kenapa tidak ada? Karena apabila tidak, nama saya akan terjelek-jelekan di media sosial seperti yang dilakukan oleh terdakwa Nikita Mirzani sebelumnya. Karena Akan terus-terusan dijelekan oleh Nikita Mirzani sebelumnya. Karena di situ Ismail Marzuki dan Dr. Oki Pratama mencontohkan bagaimana Suneo, Dr. Richard teman sejawat kami juga, yang awalnya dijelek-jelekan oleh Nikita Mirzani, dibilang Suneo, kepalanya botak, bopeng, dan sebagai rupanya. Fisiknya dihancurkan juga sebagai dokter, kredibilitasnya setelah membayar 3 miliar melalui Dr. Oki Pratama menjadi tidak dijelek-jelekan kembali. oke. Itu harap tenang ya, tenang. Baik, saya lanjut pertanyaan saya. Tadi Anda sampaikan bahwa Jadi kita hari ini akan datang untuk pembuktian dari penuntut umum, dan kita tanyakan kepada penuntut umum apakah hari ini siap dengan buktinya. Mohon izin yang mulia, kami siap dengan saksi-saksi kami, tapi sebelum kami menghadirkan atau memanggil saksi kami ke dalam ruang persidangan, kami mewajib ada amanan untuk dasar dalam persidangan. Kami menghadirkan penambahan atau perintah baru penunjukan dasar pembuktian dalam perkara ini. Silakan maju ke sini. Jadi saya sampaikan kepada semuanya ya, hari ini penuntut umum sudah hadir, namun demikian penuntut umum menyampaikan bahwa ada penambahan personel dari penuntut umum, saudara Sobrani Diksa SNH ya, dan sudah disampaikan juga kepada penasihat hukum terdakwa, dan menurut penasihat hukum adalah hak dari penuntut umum juga ya. Jadi silakan untuk saksinya ada berapa orang hari ini? Izin yang mulia. Yang mulia. Jadi saya hanya menyarankan seandainya disetujui oleh Majelis Hakim dan JPU, karena perkara ini adalah satu rangkaian peristiwa dengan terdakwa Ismail Marzuki, supaya terang benderang perkara ini kita bisa mencari dan menemukan kebenaran material. Mohon Ismail Marzuki didudukkan juga di dalam ruangan sidang ini, diperiksa bersama-sama dengan kita. Jadi penasihat hukum ya, kita sudah bermusyawarah bahwa karena sejak awal perkara ini dilimpahkan dengan split ya, kita tetap akan menyidangkan satu persatu begitu ya. Dan selanjutnya sebelum persidangan ini kita mulai ya, kita hargai dulu pengunjung, atensinya untuk melihat secara langsung biar tahu apa yang terjadi di sini ya, tidak hanya sekedar membaca di medsos. Namun demikian ya, kesempatan yang bagus ini saudara jangan ribut, jangan membuat persoalan baru ya, persoalan yang lama belum selesai.
nasib kita akan dijaga. Jadi kita ingatkan, kita persilahkan untuk ada di dalam, namun harus tertib. Kalau tidak tertib, mulai sekarang saya perintahkan untuk keluar. Gitu ya. Oke, silakan dari saudara jaksa untuk mengajukan dan kepada terdakwa untuk duduk di samping pada saat sebelumnya. Sesuai dengan tahun 2020 tentang live atau penyiaran di dalam sidang yang berkaitan dengan audio dan rekaman audio dan visual harus dengan izin hakim atau ketua majelis hakim yang bersangkutan menjaga netralitas dan objektivitas dari persidangan ini karena ada keterangan saksi. Kami target ketika dilakukan pemeriksaan saksi yang belum hadir akan mengetahui dan mendengar mengenai keterangan yang diberikan oleh persidangan. Dan terhadap perkara ini yang mulia kami minta izin agar dihentikan yang mulia. Terima kasih. Jadi Mas Eres ya, pada intinya bahwa kejadian di sini adalah silakan diinformasikan kepada masyarakat ya. Bahwa masyarakat berhak tahu juga. Namun demikian apa yang disampaikan oleh Ketua Umum benar ya, jangan baik sehingga akan tidak fair untuk saksi yang belum diajukan, begitu ya. Dan tentunya yang meliput di sini adalah media yang tidak dari SKD untuk kepentingan umum, bukan media yang untuk pribadi nanti disalahgunakan. Sebentar ya, kalau untuk kepentingan pribadi nanti disalahgunakan, ini nanti akan menjadi masalah lagi, begitu ya. Silakan untuk masyarakat tahu ya, tapi harus melalui media yang resmi, begitu ya. Jadi terima kasih penuntut umum, begitu ya. Silakan diajukan saksinya. Kami panggil saksi-saksinya yang mulia atas nama saksi Reza Beris Pretianisari, atas nama saksi RB atau Bakfik, atas nama saksi Sylvia Lopasari SE dan saksi Freddy Chandra Agusman. Jadi kita ingatkan untuk selalu tertib ya, bahwa persidangan ini ya,
persidangan ini lancar tidaknya itu saudara juga mempengaruhinya. Kalau sedikit-sedikit nanti majelis mengingatkan saudara kapan selesainya kan begitu. Hak saudara sudah diberikan ya, tapi kewajibannya juga harus dilaksanakan. Kalau tidak bisa melaksanakan kewajiban, tolong keluar sejak sekarang. Silakan keluar sejak sekarang. Hak saudara sudah diberikan. Kita menuntut kewajiban saudara. Kalau nggak bisa diam, tolong keluar sekarang. Jadi hari ini dihadirkan saksi ya. Silakan ini yang sudah tergabung apa namanya? Izin yang Prentika Radusma. Franky Sandra Gusman, lahir di mana? Lahir di Palembang, ya. Tanggal ulang tahun 13 Agustus 1991. agama Islam. pekerjaan Wira swasta, ya. pendidikan terakhir SMK. alamat tempat tinggal Di Fatmawati, ya. lengkapnya jalan apa? Jalan Fatmawati Administrasi Residen Blok K35. Pondok Labu Cilanda Jakarta Selatan ya. Betul, ya. Karena saudara dengan terdakwa Tidak yang mulia. tidak ada hubungan keluarga juga ya. Tidak yang mulia. Yang selanjutnya siapa namanya? Izin yang mulia, nama saya Sylvia Novitasari. Sylvia Novitasari SE, lahir di mana? Saya lahir di Garut 23 Mei 1993. Agama, Agama Islam. pekerjaan, Saya selaku operasional manajer dari PT Galus CRMA Group dan personal manager dari Dr. Ejel Danis. tinggal di mana? Saya tinggal di Jalan Gunung Raya nomor 31A, RT 0104, Desa Cirendil, Kecamatan Ciputat Timur, Tangsel. Kenal dengan terdakwa? Saya tidak mengenal terdakwa, Tidak ada hubungan keluarga juga ya. tidak ada hubungan keluarga. Selanjutnya, Nama saya Kauran Mufid, lahir di Indramayu, tanggal 3 Juni 1985. agama, Agama Islam, tinggal di Jalan Fatmawati, Administrasi Residen C35. pekerjaan, Pekerjaan sebagai dokter. tinggal di mana? Di jalan di Komplek Administrasi Residen Blok C35 yang mulia. Kalau Bapak Tulus, Di Lebak Bulus, rumah saya juga sama yang mulia. Di Komplek dari Perfil, Kapus 3 nomor 28 Lebak Bulus yang mulia. yang di sini alamatnya yang di Bapak Tulus ya. Siap yang mulia. Kenal dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Tidak ada hubungan keluarga ya. Tidak. Terakhir siapa namanya? Izin yang mulia, saya Ida Galus Presiden Sari. Lahir di mana? Saya lahir di Cianjur, Tanggal bulan tahun, 16 Desember 1987. agama, Agama saya Islam yang mulia. pekerjaan, Pekerjaan saya dokter. alamat, Alamat di dari Perfil Atin 3 nomor 28 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. alamat waktu BPAP di mana? Alamat waktu di BAP itu di alamat tersebut di Andalaku Residen yang mulia. Ini yang di sini di Jalan Fatmawati. Administrasi Residen yang mulia. Kenal dengan terdakwa? Kenal yang mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak. Jadi hari ini saudara pelapornya dihadirkan oleh penuntut umum untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara terdakwa. Dalam masalahnya biarkan saudara bermakna ya di hadapan hukum sumpah dulu karena tempatnya beragama Islam sekaligus bersama-sama. Silakan berdiri.
Jadi kita ingatkan ya, sebelum saudara meminta keterangan ya, kita ingatkan saudara juga bersumpah ya atas saudara dalam Al-Quran ya. Tentunya sebagai orang agama yang baik, saudara percaya akan dosa, percaya akan pembalasan ya. Dan saudara datang ke sini ingin mendapat pahala, mendapat dosa ya. Dan tentunya sebagai warga negara yang baik tentunya harus taat hukum, berikan keterangan yang benar, jangan bohong ya, karena ada ancaman pidananya begitu ya. Dan kepada terdakwa ya, kita ingatkan ya, silakan diperhatikan keterangan saksi ya, dari awal sampai akhir diperhatikan. Nanti saudara juga punya hak untuk bertanya secara langsung. Dan nanti di akhir keterangan saudara akan dimintai pendapat keterangan saksi ini benar atau tidak, gitu ya. Selanjutnya kita tanyakan kepada penuntut umum, dari Pak saksi ini yang mana yang mau kita periksa terlebih dahulu. Izin yang mulia untuk pemeriksaan pertama dengan pelapor dan juga Untuk saudara Reza Gratis tetap di dalam, dan kepada yang lain silahkan ditunggu di luar, gitu ya. Silakan. Jadi kita ingatkan kepada saksi ya, kepada penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum ya, bahwa untuk persidangan hari ini kita cukup banyak, dan tadi makanya ini perkara molor karena ada anggota perahu. Untuk itu biar kita fokus, biar kita tidak bertele-tele ya, silakan untuk fokus apa yang ada di perdagangan ya. Dan kepada saksi ya, sebelum menjawab kita ingatkan untuk dijawab yang ditanya saja. Kalau nggak di sana nggak usah dijawab ya, artinya itu nggak penting. Nggak ditanya nggak dijawab, nggak penting gitu ya. Terus juga kalau belum jelas minta diulang ya, minta diulang pertanyaannya nggak jelas. Terus kalau ada pertanyaan yang sudah ditanya diulang lagi, silakan menjawab sudah dijawab begitu ya. Dan untuk kesempatan pertama silakan dari penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan, silakan. Dan saya ingatkan ya, boleh bertanya semuanya atau boleh melewati ya. Jadi jangan bolak-balik sudah tanya baru kedua JPU balik lagi yang pertama, begitu ya, silakan. Ya, terima kasih Nanti. Saudara saksi sudah mendengar ini ya. Alhamdulillah ya Pak. Saudara saksi pernah dilakukan pemeriksaan di Polda Metro. Betul. Menjadi saksi. Betul. Ingat tanggal berapa? Untuk saya pengajuan di tanggal 1 Desember, untuk pelaporan di tanggal 3 Desember. Untuk pemeriksaan BAP. Pemeriksaan bisa ya. Saya ingatkan 14 Februari 2023, 3 Januari 2025, Baik. yang kedua 14 Februari 2025, dan yang ketiga 14 April 2025. Baik. Pada saat memberi keterangan di persidangan atau di BAP di penyidikan itu kan 3 kali. Betul. Ada paksaan, Tidak ada. ada ancaman, Tidak ada. semua yang ada dari keterangan sebelum memberikan tanda tangan ada dibaca terlebih dahulu, Dibaca. dibaca yang pertama. Betul. Oke. Saya mau start. Saudara kenal dengan terdakwa? Saya kenal. Kenal dengan terdakwa.
terdakwanya semenjak kapan? Saya kenal saat itu kalau tidak salah tahun 2007 saya kenal dengan terdakwa izin ya. Saya kenal dengan terdakwa kalau tidak salah mulai di tahun 2000 atau 2021. Yang mulia terdakwa pernah ke rumah saya untuk datang syuting salah satu stasiun TV, yaitu acara yang kita kepo di Trans TV. Setelah itu terdakwa datang ke rumah saya sebagai host, kemudian kami melakukan syuting. Pada saat sudah syuting sampai dengan masalah yang terjadi, saya tidak pernah berkomunikasi kembali dengan terdakwa. Oke, berarti semenjak syuting itu sampai dengan saat ini tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa. Iya betul, sampai dengan masalah ini. Oke, saya mau menanyakan, maksud saja ada poin. Di bulan Oktober tahun 2024, Betul? berdasarkan keterangan saudara di BAP, Iya. saudara menjelaskan bahwa melihat review atau postingan-postingan yang dilakukan oleh Dr. Samira Betul. dan terdakwa. Iya. Bisa saudara ceritakan apa yang diposting oleh Dr. Samira, apa yang diposting oleh terdakwa, dan apa di media sosial mana, apakah di TikTok, apakah di Instagram, dan apa isi-isinya gitu. Baik, izinkan saya menjelaskan ya. Jadi pada saat itu tanggal 9 Oktober 2024, manajer saya yang bernama Sofian Novitasari memberikan informasi kepada saya melalui akun WhatsApp. Beliau mengatakan ada akun yang bernama Dr. Detektif. Beliau mereview produk saya, yaitu serum booster with vitamin C, dan beliau betulkan dengan serum with lain, yaitu Hanasu yang mulia. Akan tetapi beliau hanya mengecek salah satu ingredientsnya saja, sedangkan produk yang saya memiliki lebih dari 7 ingredients. Kemudian dibetulkan dengan serum yang hanya memiliki dua ingredients, dan yang dicek adalah kadar niacinamide. Setelah itu kadar niacinamide. Sebentar ya, kita ingatkan saudara jangan berpendapat dulu. Silakan yang saudara lihat dan di review itu apa ya. Iya, baik yang mulia. Yang di review itu serum booster vitamin C dibetulkan dengan serum yang ada di produk Hanasu yang mulia. Seperti itu. Dan kemudian beliau mengatakan produknya ini overclaim, kemahalan, yang jualnya seorang dokter. Kemudian dilanjut di tanggal 11 Oktober 2024 yang mulia. Kemudian manajer saya kembali menghubungi saya bahwa akun dokter detektif tersebut memposting kembali video yang berisikan produk saya yang bernama paket anti-aging. Beliau mereviewnya salah satu ingredient juga yang mulia, mohon izin, yaitu kadar retinol. Sedangkan produk tersebut memiliki banyak ingredients. Kemudian beliau mengatakan produk saya ini kemahalan, ini overpriced, ini overclaim, ini tidak sesuai dengan klaimnya. Jadi kamu tidak boleh berjualan. Kamu harus minta maaf sama masyarakat karena kamu sudah menipu masyarakat. Padahal produk tersebut izin yang mulia sudah berbadan BPOM. Kemudian dilanjut yang ketiga, setelah itu saya memberikan informasi tersebut karena sudah kedua kalinya kepada suami saya. Di saat itu posisinya kami sedang melakukan meeting yang mulia, yaitu meeting produk bersama manajer sales marketing, yaitu yang bernama Pak Arif. Suami saya kembali menceritakan kepada Pak Arif yang mulia. Lalu kemudian Pak Arif mengenali akun dokter detektif tersebut dan menyuruh saya dan suami melakukan untuk mendatangi akun rumah dokter detektif tersebut. Kemudian setelah itu suami saya diberikan nomornya oleh Pak Arif, nomor Samira tersebut kepada suami saya. Akan tetapi sebelumnya dokter Samira itu berhubungan lewat telepon dengan Pak Arif memberi informasi bahwa dokter Covid akan meminta nomor dokter Samira, kemudian diizinkan. Setelah itu dokter Samira memberikan voice note yang mulia kepada saya melalui Pak Arif tersebut, yaitu salah marketing tersebut, yang berisi yaitu saya harus membuat video minta maaf kepada masyarakat karena saya sudah menipu masyarakat dan saya pegang DP-nya semua. Kalau misalkan kamu posting, tidak boleh posting mengenai penjelasan produk atau pembelaan karena nanti
saya keluarkan DIP-nya hancur nama Reza. DIP itu apa? DIP itu data informasi produk. Ya, betul. Oke, kemudian setelah itu saya tidak boleh berjualan terlebih dahulu. Jangan jualan. Memang tidak cukup, kamu sudah kaya. Memang kurang, memang kamu takut miskin. Seperti itu yang mulia. Dan beliau juga mengancam bahwa beliau mengenali dengan dekat dengan oknum-oknum petinggi-petinggi, pejabat-pejabat yang ada di BPOM yang mengharuskan saya untuk membuat video permintaan maaf kepada masyarakat. Beliau kemudian, saya dengan berat hati karena saya melihat karyawan saya membuat video di tanggal 15 dan bukan berhubungan dengan produk, karena produk saya tidak bermasalah yang mulia. Kemudian setelah itu saya mengirimkan kepada Pak Arif dan Pak Arif mengirimkan kepada akun dokter detektif tersebut. Setelah itu dokter detektif tidak menyetujui video tersebut karena tidak mengucapkan terima kasih kepada dokter detektif. Kemudian saya membuat ulang videonya yang mulia dengan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.